Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang inflasi. Di mana pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang indeks harga, kemudian penghitungan indeks harga. Nah, untuk materi yang selanjutnya, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang inflasi. Mungkin kalian sudah pernah melihat atau pernah mendengar, bahkan pernah mungkin membaca ya tentang inflasi ini sendiri. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau discovery learning. Di sini kalian diharapkan mampu untuk menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menyajikan serta mengembangkan pemahaman tentang indeks harga dan inflasi dengan mengembangkan sikap religiusitas, memanfaatkan lingkungan dengan bijak, kemandirian atau kreatif, gotong royong, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Nah, itu tujuan yang harus kalian capai di dalam pembelajaran ini. Nah, selanjutnya, di sini ada pengertian dan penyebab dari inflasi. Di situ ada gambar pasar sayur ya anak-anak ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, di sini mungkin seperti Ibu tanyakan tadi, kalian sudah pernah melihat atau mendengar ataupun membaca tentang inflasi itu sendiri. Nah, di sini inflasi diartikan sebagai suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Jadi, tidak hanya 1-2 barang saja yang mengalami kenaikan. Kalau hanya 1 atau 2 barang saja yang mengalami kenaikan berarti bukan inflasi. Namun harga-harga secara umum yang di sini yang dimaksud. Kita contohkan misalkan seperti pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, misalkan pada hari Raya Idul Fitri ya. Biasanya pada saat itu harga-harga ini semua harga mengalami kenaikan secara umum. Nah, kemudian di sini penyebab terjadinya inflasi. Nah, inflasi ini disebabkan 2 faktor. Di sini ada kenaikan permintaan dan yang kedua kenaikan biaya produksi. Jadi karena adanya permintaan yang berlebih mengakibatkan terjadinya inflasi. Kemudian terjadinya kenaikan biaya produksi atas produksi yang ada. Nah, ini mengakibatkan terjadinya inflasi juga. Nah, itu pengertian dan penyebab terjadinya inflasi. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada teori inflasi. Ada 3 teori inflasi yang dikemukakan, yaitu yang pertama teori kuantitas. Nah, teori kuantitas ini membahas tentang mengapa terjadinya inflasi dilihat dari teori kuantitas, yaitu karena untuk teori kuantitas ini dia melihat dari banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya inflasi apabila menurut teori kuantitas. Nah, sedangkan menurut teori Keynes, nah ini agak berbeda sedikit dari teori kuantitas. Dia melihat tidak hanya karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat yang mengakibatkan terjadinya inflasi, namun juga inflasi ini diakibatkan karena biaya produksi dalam suatu barang itu naik. Nah, itu juga mengakibatkan inflasi. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan teori Keynes ini beranggapan bahwa inflasi suatu negara itu mengalami inflasi. Kemudian yang ketiga ada teori struktural. Kalau teori struktural ini lebih melihat kepada kekakuan suatu negara atau pemerintah di dalam melakukan perekonomiannya. Jadi dia lebih melihat kepada kekakuan. Jadi suatu negara itu tidak fleksibel di dalam misalnya menghadapi perekonomian yang ada dari berbagai baik sumber misalkan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, itu untuk teori inflasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis inflasi. Nah, untuk jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari laju kecepatannya, yaitu ada inflasi lunak, cepat, dan meroket. Kemudian yang kedua ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, ini dibagi menjadi 4. Ada inflasi ringan, biasanya kurang dari 10%. Nah, untuk inflasi ringan ini sendiri
lebih bagus sebenarnya terjadi di dalam suatu negara, karena akan menambah minat ataupun misalkan perkembangan di dalam suatu negara, baik itu untuk investasi ataupun hal yang lainnya. Kemudian untuk inflasi sedang ini biasanya 10 sampai dengan 30% per tahun. Jadi kalau untuk inflasi sedang ini masih dalam tahap yang wajar. Negara masih bisa biasanya menanggulangi permasalahan ini. Namun untuk inflasi berat 30 sampai 100% ataupun bahkan sangat berat hiperinflasi biasanya di atas 100%. Nah, ini justru kebalikannya tadi dari inflasi ringan ya. Untuk inflasi berat dan sangat berat ini otomatis sangat mengganggu perekonomian di dalam suatu negara. Bahkan bisa sangat fatal sekali suatu negara tersebut apabila mengalami inflasi sangat berat ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Jadi tidak hanya dari dalam negeri saja yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi, namun dari luar negeri sangat bisa, karena sekarang sudah sistemnya globalisasi, jadi bisa sangat mempengaruhi. Misalkan yang terjadi inflasi yang terjadi di luar negeri bisa berdampak kepada negara kita. Apalagi kalau misalkan yang terkena inflasi ini merupakan negara yang maju. Nah, dampaknya tidak hanya dirasakan mereka, tapi juga kita sebagai negara yang berkembang. Nah, di sini untuk menghitung laju inflasi ada rumus yang bisa kalian pelajari. Di sini laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini dikurang dengan indeks harga periode lalu dibagi dengan indeks harga periode lalu. Jadi untuk misalkan kita ingin menghitung laju inflasi pada tahun 2020. Jadi indeks harga pada tahun periode ini tahun 2020 berapa? Kemudian kita bisa menghitung dikurang dengan indeks harga pada periode lalu tahun 2019 dibagi dengan indeks harga pada periode lalu yaitu tahun 2019. Nah, itu bisa ketemu nanti berapa laju inflasi yang terjadi pada tahun 2020. Selanjutnya, dengan adanya inflasi ini tadi otomatis akan berdampak bagi suatu negara. Yang pertama, dampak dari inflasi yaitu yang pertama terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Apalagi misalkan inflasi tadi terjadi inflasi berat dan sangat berat tadi ya, otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian yang kedua, dampaknya yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Dikarenakan apa? Di sini dikarenakan karena harga barang mengalami kenaikan. Otomatis misalkan masyarakat tersebut memiliki penghasilan yang rendah, dia tidak akan dapat menjangkau harga-harga barang yang mengalami kenaikan. Nah, ini juga akan menjadi dampak yang sangat berat bagi perekonomian di dalam suatu negara. Nah, kemudian yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Nah, ini apabila mengambil sebuah kebijakan dalam mengurangi inflasi, maka dampak lainnya justru akan terjadi pengangguran. Karena di sini pemerintah berusaha untuk menekan harga tadi ya. Kemudian yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nah, karena terjadinya inflasi, harga barang naik, masyarakat ini takutnya tidak bisa mengkonsumsi suatu barang apabila harga selalu naik. Jadi masyarakat ini apabila misalkan memiliki uang, banyak menyimpan barang daripada menyimpan uangnya. Lebih baik barang yang ada di rumah daripada uang. Karena nanti kalau misalkan menyimpan uang, harganya ini nilainya ini tidak sebesar apabila dia menyimpan barang. Nah, ini dengan adanya kejadian masyarakat dalam menyimpan barang, otomatis barang yang ada di masyarakat itu juga akan berkurang dan langka. Nah, itu akan muncul permasalahan yang baru. Nah, kemudian yang kelima, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Nah, dengan adanya kenaikan harga barang, otomatis nilai tukar rupiah itu akan semakin turun. Misalkan yang tadinya misalkan harga minyak goreng gitu ya, 1 liternya itu harganya Rp12.000. Karena dengan adanya kenaikan harga barang menjadi misalkan
14.000 atau 13.000 rupiah, berarti nilai mata uang rupiah itu mengalami penurunan.